untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, hamba yang menyampaikan, hamba tidak lebih hebat dari semua yang ada, tapi hamba percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat. Tuhan, pakai hamba yang sederhana dan biasa ini Tuhan, biarlah boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jangan biarkan untuk mengacaukan ibadah kami atau pikiran kami, fokus kami Tuhan. Tapi biarlah dengan kasih Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin dan menyertai kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Yesus kita semua yang cinta Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan dulu kembali. Oke, baik. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik, terkhususnya untuk pribadi saya. Saya diberikan kesempatan. Ini adalah kesempatan yang mungkin pertama kali saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya inilah waktunya saya belajar. Amin. Inilah waktunya saya belajar bahwa saya percaya Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan itu tidak mungkin sia-sia. Baik, firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama pada saat ini terambil dari Yesaya 41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Baik, kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga setelah saya membacakan perikopnya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 di bawah perikop Israel hamba Tuhan. Ayat yang ke-10, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua mau belajar bersama-sama. Izinkan saya untuk menyampaikan, ya sederhana, biasa-biasa saja, tapi saya percaya semua dari Tuhan. Baik, tema yang saya ambil buat kita pagi hari ini yaitu sesuai dengan konteks bacaan kita pagi hari ini, yaitu janganlah takut. Amin. Baik, tentunya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang muda, orang-orang tua, anak kecil sekalipun, pastinya pernah merasakan ketakutan. Ketakutan dalam hal apa? Ketakutan dalam banyak hal. Kalau orang tua pasti takut. Aduh, mau biaya ini anak sekolah kemana? Mau buat segala sesuatu dengan cara apa? Terus kalau muda-mudi biasanya ini secara umum saja takut akan masa depan. Biasanya masa depan bagi seorang muda, bagi orang muda-mudi itu kebanyakan dalam menjalin hubungan, kalau tidak salah. Dalam menjalin hubungan, untuk memikirkan soal pendidikan saya rasa bahwa itu masih di bawah rata-rata. Tapi kalau soal menjalin hubungan, tentunya saya juga pernah mengalami rasa takut waktu di masa lalu. Waktu di masa lalu saya pernah merasa takut karena sudah kehilangan orang yang dikasihi, dan saya merasa putus asa sekali. Tuhan, apakah saya tidak akan menemukan seseorang lagi yang akan bersama dengan saya? Saya sangat merasa ketakutan. Bahkan jujur saja,
saat saya berdiri di depan sini, saya sangat merasa ketakutan. Saya sangat merasakan ketakutan yang luar biasa. Di malam, sedikit cerita, di malam hari, saya tidak terlalu sibuk untuk menyiapkan untuk renungan ini karena memang pernah sudah dibawakan. Jadi saya merasa biasa-biasa saja. Tetapi di saat pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan, saya mau omong apa sebentar. Memang kalau segala sesuatu tidak ada persiapan, memang akan amburadul, tapi saya bangun, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau ambil kembali. Dari jauh-jauh hari memang saya pikir, mau ambil yang mana. Sudah saya ingat kembali firman ini, dan pas juga dengan porsi saya ketemu Kak Ebert, kami sama-sama datang di jalan. Aduh, kayaknya lepas tahan beta di gunung situ, beta pengen berteriak di situ. Bisa sanggup. Kak Ebert bilang, ya kemana kok ini sudah begini nih, ketusan boleh singgah-singgah lah. Aduh Tuhan, bisa, pokoknya bisa. Di atas motor sampai ke sini, aduh Tuhan, ini apa yang gue harus sampaikan? Jadi di sepanjang jalan, bahkan sudah mau dekat, baru Tuhan kasih itu. Saya percaya itu dari Tuhan kasih banyak contoh-contoh, banyak hal-hal. Jadi kita akan belajar bersama-sama, Tuhan sangat luar biasa. Dari ketakutan saya masih gugup sampai sekarang ini. Saya orangnya paling gugup sekali kalau berdiri di depan banyak orang atau berdiri di depan satu orang. Bahkan dengan Kak Ebert sendiri saja saya gugup sekali. Itu jujur dari hati. Haleluya. Tapi saya percaya, puji Tuhan, firman ini juga datang meneguhkan iman saya bahwa jadi orang percaya, jadi anak muda yang mau bertumbuh, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah, kita melihat dari kehidupan bangsa Israel, perjalanan mereka yang mereka lalui untuk masuk ke tanah perjanjian, ada ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tuhan tidak membiarkan mereka sedikit pun meragukan, bahkan melihat ketakutan itu dalam kehidupan mereka, dan mereka harus menjalani itu sendiri. Tuhan menopang, Tuhan menyertai. Begitu juga dalam kehidupan kita dengan contoh-contoh yang saya sudah berikan tadi, bahwa kita sebagai manusia sangat takut. Kita sangat merasa ketakutan dengan banyak hal. Takut kehilangan orang yang kita kasihi, orang tua, takut kehilangan akan masa depan kita, takut menjalani masa depan kita dengan yang tidak sesuai, takut banyak hal. Kita takut segala hal yang membuat kita kadang sampai terpuruk, sampai jatuh, bahkan kadang putus harapan, hilang harapan. Kita hilang harapan. Tapi di sini mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau bangsa Israel yang begitu banyak saja Tuhan pulihkan mereka, Tuhan bawa mereka untuk ada dalam kemenangan, masakan kita anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pelihara. Mari kita sama-sama melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita pelajari, bahwa Allah juga bisa memakai siapa saja untuk datang menghibur kita dalam ketakutan kita, memakai siapa saja, anak kecil sekalipun Tuhan pakai untuk datang memberi kekuatan kepada kita. Baik, yang pertama mari kita belajar bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita dengan rasa ketakutan, tentunya Tuhan mau supaya kita belajar bahwa kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Matius pasal 28. Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Matius 28 ayatnya yang ke-20b, saya minta kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, dalam konteks bacaan ini tentunya
kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keadaan sejarah. Dalam saat itu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihan, umat Israel. Tuhan memberi, kita melihat contoh, Tuhan memberi perintah kepada Nabi Musa. Nabi Musa untuk mengirim 12 orang utusan pengintai untuk mengintai keadaan tanah perjanjian tersebut. Nah, apa yang dilakukan Musa di saat itu? Kita melihat bahwa dari 12 pengintai itu hanya dua orang yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, Tuhan memberikan mereka keberanian karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah yang menyertai mereka. Bahwa Allah yang mereka sembah itu yang menyertai mereka. Dalam keadaan yang sulit sukar untuk menghadapi hal yang sukar sulit itu, Tuhan memberikan mereka keberanian dalam ketakutan yang mereka alami. Nah, tentu saja dalam kehidupan kita, kalau kita tahu diri bahwa kalau kita sudah merasa takut, kita punya ketergantungan kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita, maka satu-satunya jalan pastinya kita akan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan keberanian untuk melakukan banyak hal. Saya bersyukur bahwa saya melihat ada hal-hal banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dari rasa cemas, dari rasa takut, dari rasa gugup sekalipun, Tuhan buat saya bangkit. Saya bersyukur sekali punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Bahkan saya bisa merasakan itu. Bapak, Mama, teman-teman pasti juga pernah merasakan hal-hal bahkan lebih dahsyat lagi yang Bapak, Mama, dan saudara alami. Saya sangat bersyukur dengan keadaan ini. Tuhan proses saya, Tuhan bawa saya mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak punya tujuan hidup. Akhirnya Tuhan pulihkan saya, Tuhan berikan keberanian dari ketakutan yang begitu luar biasa. Seakan-akan tidak akan ada harapan untuk hidup, tidak ada harapan untuk tujuan ke depan itu bagaimana. Tapi puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar bahwa mengapa kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Karena Tuhan mau supaya kita bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti menolong kita. Kita coba lihat dalam 2 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11 saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Kita melihat dari cerita Alkitab ini bahwa ada Raja Asa yang juga mengalami ketakutan, tetapi Tuhan berikan juga dia keberanian. Ya, dia adalah orang yang melakukan yang baik di mata Tuhan, yang benar-benar dia bergantung kepada Tuhan. Tetapi dia juga punya titik kelemahan, dia punya rasa takut. Tapi dia bisa mengalahkan rasa takut itu dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong dia. Tuhan pasti menolong dia. Dengan kehidupan kita, Tuhan kurang cara apa yang Tuhan tidak kurang cara untuk menolong hidup kita. Tuhan punya banyak cara. Tuhan yang punya semua yang ada di isi dunia ini. Masa Tuhan kekurangan cara untuk menolong kita? Amin. Banyak cara yang Tuhan lakukan. Keuangan kah? Hari ini mau bayar regis, uang dari mana Tuhan? Hari ini terpuruk, hari ini banyak hal. Tapi Tuhan tidak kekurangan cara. Dia akan pakai segala caranya untuk membuat kita tetap bergantung kepada Dia. Karena Dia adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, mari kita belajar bahwa kenapa alasan yang ketiga kita tidak perlu takut. Bahwa dari semua yang itu Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan seperti apa? Ya tentu Bapak, Mama, dan saudara semua sudah terima, sudah nikmati. Kemenangan yang luar biasa itu hidupmu itu sangat penting. Kita lihat sama-sama dalam Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai. Apalagi yang kurang? Tuhan tambah lagi dengan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Apalagi yang kurang dari kehidupan kita untuk kita masih memikirkan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu hanya datang dari Tuhan. Saya hanya membagikan sedikit cerita-cerita tentang Alkitab, tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, Tuhan pasti menyertai dia. Amin. Tuhan pasti buka jalan untuk dia. Itu bukti penyertaan Tuhan. Tuhan bahkan menolong dia. Tuhan menolong dia. Bahkan Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Apa yang perlu kita rasa takut lagi? Apa yang perlu kita ragukan lagi dengan kuasa Tuhan? Saya juga tadi teringat, aduh Tuhan, Tuhan bisa di depan sini. Aduh, Tuhan bisa. Tapi lagu yang kedua, ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa. Saya percaya bahwa kehidupan kita kalau benar di hadapan Tuhan, saya memang jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Tapi ada satu kata saya dengar, dan kalau saya diberikan kesempatan, saya anggap itu kesempatan pertama dan terakhir. Kalau saya dipilih Tuhan untuk bisa ada di depan sini, saya percaya itu, saya bilang dalam diri saya, itu kesempatan pertama dan terakhir. Kapan lagi saya harus berdiri? Amin. Kapan lagi saya bisa mendapatkan kesempatan ini? Orang di luar sana banyak sekali mengalami hal yang di luar pikiran saya. Tapi saya sangat bersyukur. Saya dari keluarga yang memang orang Kristen juga, tetapi di dalam kehidupan keluarga kami, masing-masing hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Jikalau bersedia untuk satu ajak dan satu mau ikut ibadah, syukur. Kalau tidak, ya masing-masing seperti itu. Saya bersyukur bahwa dilahirkan di keluarga itu supaya jadi berkat. Amin. Jadi contoh. Tapi saya cepat putus asa, cepat ketakutan, bimbang, cepat sudah bisa melakukan apa-apa. Kadang merasa bahwa Tuhan ini yang Tuhan pilih untuk taruh beta di sini. Masih ragu. Tapi firman pagi ini Tuhan datang lagi, bukan saja menegur Bapak, Mama, Saudara, tapi saya terkhususnya. Jangan takut. Amin. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Dia yang akan berkuasa memelihara. Dia menyertai, Dia menolong, Dia berikan kemenangan-kemenangan untuk kita semua. Begitu banyak hal yang kita lakukan di dunia ini. Coba kita refleksi kembali dari kecil apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Saya merasa bahwa saya tidak pernah melakukan apa-apa.
Saya diminta karena pernah ada sekolah minggu di rumah untuk melayani di rumah, tapi saya menolak. Tetapi Tuhan bawa saya, ajar saya. Ada di sini. Dimulai dari hal-hal yang luar biasa. Saya bergabung di sini. Saya didik anak-anak kecil. Saya bersyukur sekali bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan harus penuh perjuangan. Penuh perjuangan meskipun tetesan air mata, tapi dengan ketakutan, dengan banyak hal. Tetapi Tuhan mau supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan, apalagi yang Tuhan mau buat? Soalnya perlu berkata-kata, soalnya perlu Tuhan tahu. Jadi dari firman ini mari kita sama-sama belajar. Kita mengerti akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa bangkit bersama dengan Tuhan. Untuk kita bisa melayani Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sederhana dan biasa ya Tuhan. Tapi mari Tuhan biarlah ada satu kata, satu kalimat yang Tuhan titipkan di hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan bawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa setiap keraguan, kebimbangan, ketakutan kami percaya bahwa Tuhan ada menolong, menyertai kami. Bahkan Tuhan sediakan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati ya Tuhan firman ini. Biarlah boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami datang dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Ibu Pendeta Santi Taneo yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita lambaikan tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa firman-Nya, jangan takut dalam menghadapi segala situasi yang ada. Amin. Sebagai respon ucapan syukur kita akan memberikan korban persembahan untuk itu kepada hamba Tuhan yang bertugas. Saya persilakan. Doa dulu. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus pada saat ini atas penyertaan-Mu. Ibadah kami telah berjalan sampai pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan mari memberkati biar persembahan ini dapat mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga membawa kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mari Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami, terutama buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Maha. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Sekarang telah tiba keselamatan kita. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan
Kita terus bersorak satu pagi Tuhan. Haleluya. Persahabatan dan kuasa dan pemisahan Allah kita, kuasanya yang berbeda, karena lepaskannya para bertambah kita. Oleh darah Anda, dosa oleh kesaksian, oleh kesaksian kita kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu, kita angkat satu pujian. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Biarlah ibadah kita pada saat ini boleh menikmati iman kita, boleh meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang di firman Tuhan, jangan takut bahwa Allah akan menyertai engkau. Allah akan memberikan engkau kemenangan di setiap persoalan kehidupan. Haleluya. Lingkupiku Tuhan dengan sayap. Haleluya.
Ya Tuhan, kami tidak menyangkal bahwa di dalam dunia ada banyak hal yang membuat kami tidak tenang, bahkan yang menciptakan rasa takut dan cemas. Bahkan hal-hal yang tidak kami sadari datang dan membuat itu. Tapi hari ini firman-Mu meneguhkan kami, supaya kami tidak takut karena Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Dan merupakan pertama kali hamba-Mu menyampaikan firman. Dan kami mengucap syukur, kami diberkati dengan firman yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua supaya kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam pribadi kami, dalam komunitas kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati yang sudah hadir hari ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Dan juga kami berdoa Tuhan pakai kami untuk membawa jiwa baru pada minggu depan. Untuk kami bersama-sama memuji membesarkan nama. Kami berdoa direncanakan pada hari Sabtu jika Tuhan berkenan akan ada pelatihan penginjilan pribadi selama 1 bulan, 4 kali pertemuan. Mendapat teori dan bulan kedua kami akan praktekkan Tuhan. Karena kami mau supaya jiwa-jiwa bertambah di sini karena hasil pekabaran Injil, karena hasil penginjilan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam studi mereka sebagai mahasiswa, jemaat Tuhan sebagai buruh kasar, sebagai tukang, dan berbagai profesi lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah Tuhan telah tuntun sampai sejauh ini, dan di hadapan Tuhan telah berdiri umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah yang suci dan mahal, dan akan kembali ke rumah masing-masing. Oleh karenanya hamba memohonkan berkat. Jemaat kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kami sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahmu sumber kurnia. Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk bersama.